Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qarama wa jalasain al-afadil, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Jami' Syiar Islam yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Memuji dan bersyukur kepada Allah, segala karunia nikmat terus dicurahkan kepada kita. Semoga ini menjadi bekal kita untuk terus melakukan perbaikan dalam kehidupan kita. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harapan kita dengan bersalawat kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi subuh yang berbahagia ini kita akan ngaji satu ayat yang sangat pendek tapi didukung oleh ayat-ayat yang lain. Dan ayat ini berkenaan tentang hendaknya kita diperintahkan hendaknya untuk meneliti sesuatu yang keseharian kita, yang sekarang udah ada di depan Bapak Ibu semua, makanan. Kalau bab makanan kan semangat Pak ya. Apalagi kita kaum Nahdliyin itu apa aja ujung-ujungnya makan. Iya, pengajian makan, yasinan, tahlilan, arisan, ujung-ujungnya makan. Ada ayat dalam Al-Quran, ayatnya sangat pendek Pak, di surah Abasa ayat yang ke-24. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Falyanzur, kalau dulu Kiai Jawa maknanya becik ning ngalono siro. Kalau orang sini ya, maka perhatikanlah. Maka hendaknya memperhatikan al-insanu manusia ila ta'ami, ke makanannya. Diperhatiin Pak, jadi jangan dimakan dulu ya, diperhatiin dulu itu yang ada. Nah, perhatiin. Falyanzuril insanu ila ta'ami, surah Abasa. Hendaknya manusia itu memperhatikan makanan yang dimakannya. Apakah cukup diperhatikan? Ya enggak, wong makanan tentunya ya dimakan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik ya Rasul? Rasulullah salah satu jawaban dari kesekian banyak jawaban yang diberikan oleh Rasulullah itu it'amut ta'am, memberi makanan. Berarti pagi ini yang paling banyak pahalanya Pak Tamrin ya. Lah ini bagi-bagi makanan ke semua ini. Ya. Rasulullah ketika ditanya ayyul a'mal afdal, amalan yang terbaik apa ya Rasul? Salah satunya it'amut ta'am, memberi makanan. Lah terus apa yang disampaikan oleh Quran kok kita diperintahkan untuk memperhatikan apa yang kita makan? Ada 4 prinsip yang harus kita ikuti ketika kita makan. Yang pertama halalan, yang kedua thayyiban, yang ketiga wala tusrifu, dan yang keempat wala tubadzir. 4 yang harus kita perhatikan ketika kita makan atau minum atau gampangnya berkonsumsi. Pertama halalan, yang kedua thayyiban, yang ketiga wala tusrifu,
Yang keempat, wala tubadzir. Lah kita bahas satu-satu 5 menit insyaallah jam 5 selesai. Jam 6.30. 6.30. Oh, molor sekarang ya. Yang pertama, prinsip yang harus kita pegang, makanan yang kita makan adalah halalan. Berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah 168, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ya ayuhan nas, yang menjadi khitab atau yang diajak untuk menerapkan hukum ini adalah annas, manusia. Jadi kalau bukan manusia terserah. Ini yang menjadi khitab adalah ya ayuhan nas. Alhamdulillah yang hadir ini manusia ya. Ya alhamdulillah. Kalau enggak manusia bebas. Yang pertama manusia. Perintah Allah, kulu, makanlah. Silahkan Mbak dimakan. Quran loh yang perintah loh. Kulu, makanlah. Kalau tadi cuma suruh memperhatikan. Sekarang disuruh, ayo silahkan kalau udah ada. Saya belum ada ya. Aslinya saya pengen. Wong cuman belum ada ya mau apa lagi? Masa ngambil ke situ ya. Kulu, makanlah. Mimma fil ardi, apapun yang disediakan oleh Allah di bumi ini. Mimma itu mau di atas bumi, mau di dalam bumi. Wong kadang makanan itu adanya ya di dalam ya. Catatannya yang penting halalan yang pertama. Ini prinsip yang pertama. Lah halal itu ukurannya adalah Quran dan hadis. Semua makanan yang ada di bumi ini pada dasarnya halal, kecuali ada ayat Quran, ada hadis Nabi yang mengharamkannya. Asal nggak ada yang mengharamkan, entah itu dari Quran atau dari hadis atau dari ijma atau dari qiyas, karena ada hukum tambahan, dasar hukum tambahan, maka semua makanan pada dasarnya adalah halal. Wong semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah sebagai privilege buat kita umat manusia. Kecuali ada yang mengharamkan. Misalnya ada ayat dalam surah An-Nahl 115 dan surah Al-Baqarah 173. Ini dua ayat hampir mirip. Ini ayat yang menjadi istisna. Istisna itu pengecualian, Pak, bahwa semua makanan itu halal kecuali ada yang mengharamkan. Lah yang mengharamkan ayat ini, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Innama harrama, sesungguhnya Allah mengharamkan alaikum, kepada kalian semua, kepada kita semua. Yang diharamkan oleh Allah pertama apa? Al-maitah, bangkai. Bangkai itu hewan yang mati dengan sendirinya atau disembelih dengan cara yang salah. Ini bagi yang tukang sembelih hati-hati ya, Pak. Kalau nyembelihnya salah, itu hukumnya bangkai, dimakan hukumnya haram. Kalau ayam paling kerugian 50.000 sampai 100.000 ya. Kalau sapi yang gede yang harganya sampai puluhan juta, kok seandainya nyembelihnya salah, dibuang bangkai sayang puluhan juta, dimakan haram. Makanya berat tukang nyembelih. Dan saya pernah melihat, Pak, moga-moga ini penglihatan saya yang salah. Lagi nganter istri di pasar, ngelihat tukang motong ayam. Itu motongnya kan dia sendirian, Pak. Cuman ini pala di atas, badan di bawah begini, pakai cutter, shred. Terus langsung dimasukin ke mesin yang untuk nyabutin bulu itu. Lah itu dalam bayangan saya saat itu, ayam ini matinya disembelih atau matinya masuk ke mesin itu. Kalau matinya ayam itu disembelih, halal itu ayam. Tapi kalau matinya karena masuk ke mesin, apa itu namanya ya, yang buat nyabutin bulu itu loh. Ya, penyabut bulu. Ya itulah, nggak tahu namanya saya. Nah, maka ayam itu menjadi bangkai haram. Padahal ayam negeri, ayam yang kita konsumsi hari-hari itu kan punya penyakit jantung, Pak.
Ya bener, daerah mertua saya itu banyak yang ternak ayam gitu loh. Asal ada suara geledek, dier yang mati itu puluhan, bahkan kadang sampai ratusan, Pak. Beda sama ayam kampung, biar dikejar-kejar ditimbuk sendal juga sehat. Lah kalau ayam negeri itu kan kebanyakan obat. Oh makanya orang biasanya kalau kebanyakan obat ya Cepat mati. yo kalau nggak cepat mati ya saya nggak bilang gitu kok. Ayam tadi loh ayam. Ayam minum ayam. Ayam. Ini saya ya Allah. Ini apa saya lihat, apa mungkin Bapak atau Ibu pernah lihat kejadian yang sama. Cuman karena saya penasaran, kebetulan saya kenal ada tetangga tapi jauh lah. Cuman saya kenal dia dagang ayam. Saya tanya, Mas, tempo hari saya ngelihat orang motong ayam di pasar ini kok begini? Dia jawab begini, enggak semua begitu Pak. Ada yang sudah ngaji dan tahu hukum dan ikut pelatihan di MUI. Yaitu ketika motong, habis dipotong nggak langsung dimasukin mesin pemotong, tapi dimasukin ke keranjang dulu. Lah kalau di keranjang dulu itu matinya berarti karena disembelih. Tapi kalau langsung dimasukin mesin itu, lah ini yang mengkhawatirkan. Padahal daging ayam itu hampir setiap hari kita konsumsi. Tapi juga pernah ada cerita, tapi ini cerita bukan saya langsung. Ada orang yang sangat ikhtiyat itu hati-hati, Pak. Ketika dia beli daging ayam, itu dia datang ke tukang ayam, dia nunjuk ayam, kemudian disembelih sama tukang ayam, tapi dia ngeliatin. Karena dia memastikan kehalalan yang dia makan. Lah itu kalau belinya ayam utuh. Lah kalau ibu belinya cuma pala sama ceker, lo mosok suruh motongin ayam utuh. Iya tukang dagangnya yo mencak-mencak. Lah itu maitah, bangkai. Yang pertama tadi bangkai, tapi ada dua bangkai yang dikecualikan, yaitu as-samak wal jarod, yaitu ikan dan belalang. Ikan walaupun ketemunya mati halal. Lah lagian kalau ikan kok disuruh nyembelih, ikan teri nyembelihnya gimana? Lah iyalah kalau ikan yang gede tuna apa ya bisa lah, kalau teri ya gimana nyembelihnya? Makanya dua makhluk binatang Allah ini walaupun nemunya udah bangkai halal. Kalau dulu di kampung saya karena dekat dengan hutan itu apa ulat sutra itu kan daun murbei itu belalangnya kan banyak. Tapi kalau yang nggak kuat ya alergi itu belalang. Bidurin kalau orang sana bilang. Belalang kayu gede-gede. Itu walaupun bangkai halal. Lah pertama yang diharamkan tadi kan patokan awalnya semua makanan itu halal kecuali ada ayat yang mengharamkan. Lah yang diharamkan pertama adalah al-maitah, bangkai. Yang kedua waddam, darah. Ini juga pernah saya lihat, tapi kejadiannya udah lama sekitar tahun 2012-an. Mohon maaf kalau ada keluarga, saudara, tetangga yang jualan sate kikil, Pak, dipikul. Harus. Nah, itu kalau dikipasin kan baunya sekampung mantep ya. Lah itu anak saya saat itu masih kecil lari-larian, itu kan ada baskom ditutupin selampe, sama anak saya ditarik. Lah saya ngelihat awalnya saya pikirnya kayak tahu bacem, wong warnanya coklat. Lah saya tanya, Bang, itu apaan? Marus Pak. Awalnya saya kan bahasa marus itu nggak tahu, karena di kampung saya bahasanya namanya dide nyebutnya. Marus Pak, marus itu apa? Darah yang dibekuin. Oh, ini ayatnya jelas waddam, darah haram untuk dikonsumsi. Terus saya tanya, lah itu ada yang mesen, oh malah laris Pak, daripada sate kikil ini, malah larisan yang ini pesanan orang semua ini. Oh, buat apaan? Tambah darah saya pikir gitu. Ya nggak tahu loh, pokoknya ini pesanan orang. Nah, yang bahaya itu kan begini Pak. Ada kaidah fikih mengatakan begini, idza istama'al halal wal haram hulibal haram. Kalau ada dua benda, satu halal satu haram, disatukan dan tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka dua-duanya berubah menjadi haram. Tadi marus haram, kikil halal. Mungkin bisa jadi ngerebusnya atau ngolahnya yang gimana caranya lah, bisa jadi kan jadi satu. Entah rebusnya, entah nyucinya, entah apalah, pokoknya ngolahnya lah gampangnya. Kalau jadi satu halal satu haram, maka dua-duanya menjadi haram. Walaupun kikilnya itu halal, tapi marusnya itu yang bermasalah. Karena nas Qur'annya jelas waddam, darah. Kemudian yang ketiga
yang dijelaskan dalam Quran pengecualian tadi yang semuanya halal kecuali walahmal khinzir. Daging yang sopan celeng apa babi? Udah sama aja lah. Enggak, takutnya di masjid ngomong babi gitu. Aku jawab lah. Tanya ketua, penanggung jawab kan ketua ya. Yang sopan apa ketua? Babi apa celeng? Celengan. Lah iya ntar di masjid kok ngomongnya begitu kan itu ya? B2, B2 agak sopanan ya, B2. Paham lah ya B2 ya. Dalam teks ayat ini yang diharamkan adalah walahmal khinzir, daging B2. Berarti kulitnya haram apa halal? Loh, nas Qur'annya lahmal khinzir loh, daging B2. Kulitnya yang jelas loh, halal atau haram? Wong ayat Qur'annya nyebutnya lahmal khinzir, daging B2. Lah selain dagingnya? Loh kok haram juga wong, berarti tentang Quran. Wong Quran bilangnya lahmal khinzir, yang jelas diharamkan adalah daging B2. Selain daging? Emang tulangnya dimakan. Nah ya mungkin diolah jadiin apa gitu. Mulai ragu-ragu ya. Inilah kalau di pesantren itu ada istilah namanya ilmu pendukung untuk memahami ayat Quran. Walaupun yang disebut itu cuman daging, itu namanya zikrul juz wa iradatil qul. Yang disebut hanya sebagian dari anggota tubuh, tapi yang dimaksud adalah semuanya. Seperti misalnya ada ayat yang sering Bapak baca mungkin kalau sholat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini ayat aslinya kalau orang Jawa misoh-misoh. Kalau orang sini apa ya? Memaki-maki. Ngumpat. Abu Lahab itu dimaki-maki sama Quran. Tapi di situ disebutkan yada. Yada itu tangan. Tabbat yada itu tangan, yadun itu tangan. Apakah yang belangsak itu cuma tangannya tok? Kan enggak. Semuanya yang disebutkan cuma tangan, tapi yang dimaksud adalah semuanya. Lah dalam Quran dalam disiplin ilmu itu ada namanya ilmu usul fikih, itu ilmu seperangkat untuk memahami Al-Qur'an. Lah kalau nggak paham itu kok orang langsung berfatwa hanya membaca teksnya, oh berarti yang haram cuma dagingnya, selainnya halal. Oh itu fatwa yang keliru. Makanya bahaya kalau hanya orang baca terjemahannya kemudian dia mengambil kesimpulan hukum, itu yang bahaya. Walahmal khinzir, yang dimaksud adalah daging, tapi yang disebut daging tapi yang dimaksud adalah semuanya. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kambing halal, Pak. Tapi ketika nyembelih kok demi untuk Mbah Karuhun, untuk sesembahan biar kampung ini aman dari yang disebut selain Allah. Ini walaupun kambingnya halal, tetapi karena menyembelihnya menyebut nama selain Allah, hukumnya haram. Tetapi lagi-lagi dalam hukum fikih itu ada namanya istisna. Istisna itu kalau bahasa kita pengecualian. Maka hukum fikih itu tidak mutlak. Semua hukum fikih itu tidak mutlak, tapi ada istisna. Saya tanya, sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Belum tentu. Puasa Ramadan hukumnya wajib lagi, belum tentu juga. Lah kok belum tentu? Lah bagi ibu yang kedatangan tamu bulanan, apakah masih wajib sholat 5 waktu? Enggak. Bagi ibu yang kedatangan tamu bulanan lagi, apakah masih wajib puasa Ramadan? Enggak. Maka hukum fikih itu ada pengecualian. Sholat duhur berapa rakaat? Belum tentu. Bagi yang dalam perjalanan boleh qashar jadi 2. Loh, itu namanya hukum fikih. Saya juga minta pengecualian. Biasanya kopi. Iklan apa ya? Iklan kopi.
Aturan jam 5 kelar ya enggak kelar ini mah. Kepotong iklan. Ngomong apa tadi lupa kan? Gara-gara iklan. Hukum fikih ini makanya ngaji fikih itu ya agak-agak butuh mikir dikit, Pak. Hukum fikih itu tidak mutlak. Hampir 100% hukum fikih itu ada pengecualian. Wong sholat 5 waktu dibilang wajib aja belum tentu ya. Puasa Ramadan dibilang wajib ya belum tentu. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat ya belum tentu. Bagi orang dalam perjalanan boleh qashar, diskon 50% jadi 2. Termasuk al-maitah wad-dam walahmal khinzir wal ma uhilla li ghairillahi bi, walaupun nas Quran tapi ada ayat selanjutnya famanir turra ghaira baghi wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Kalau dalam surah Al-Baqarah ada tambahan wala adin fala isma alai, kecuali bagi orang dalam keadaan tertentu walaupun itu bangkai, walaupun itu darah, walaupun itu daging B2 tetap boleh. Famani turro, bagi orang yang keadaan darurat. Umpama ada anak-anak muda pecinta alam, perbekalan habis, udah lemes nyender aja di pohon. Nah, tiba-tiba ada yang lewat, timpuk pakai batu, nggak perlu disembelih. Wong itu tuh memang disembelih dibacain 1000 kali bismillah itu tetap haram, hukum asalnya kan. Tapi begitu disembelih, umpama ditimpuk mati kemudian dimakan, halal. Tetapi makannya ghairu baghin, nggak boleh berlebihan. Begitu dimakan enak, tanggung kalau ditinggal mubazir. Wah, itu lebihnya menjadi haram. Tapi ketika yang dimakan hanya untuk bertahan hidup, itu yang menjadi halal. Seandainya nggak ada makanan apapun, udah nggak ada, yang ada hanya darah, ya tadi boleh, tapi asal ghairu baghin wala adin, nggak berlebihan dan nggak pengen ngulangi. Wah, yang kemarin enak tuh, sedap gurih. Lah, ini yang berbahaya. Maka fala isma alai, kalau kondisinya seperti itu dalam keadaan darurat maka tidak haram. Nah, dalam Islam tadi saya katakan hukum fikih itu hampir semua ada pengecualian. Maka ketika ada perdebatan dalam hukum fikih, nggak usah ngotot. Wong sholat duhur yang 4 rakaat aja nggak perlu ngotot kok Pak ya. Bisa jadi 2. Apalagi soal kunut umpama. Kunut nggak sah kalau nggak pakai kunut. Wong 4 rakaat aja bisa diskon jadi 2. Nah, itu namanya istisna, pengecualian. Nah, kadang makanya ketika orang belajarnya udah semakin bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Tapi juga ada yang tadi, orang yang memahami hukum dalam Al-Quran hanya baca ayat kemudian baca terjemahnya. Ini pernah terjadi di nggak jauh dari daerah mertua saya, karena memang di sana itu pengetahuan keagamanya kan agak minim lah ya. Beliau yang orang sono. Lah kebetulan ada pendatang yang bangun majelis taklim. Lah kemudian ustadznya itu baca ayat ini, kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa yang haram cuma 4, yaitu bangkai, darah, daging B2 dan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Selain 4 itu hukumnya halal gitu ya. Itu kesimpulannya yang keliru di situ. Lah kemudian dari jamaah ada yang nanya, Pak Ustadz kalau cindil gimana? Tahu cindil Pak? Anak antikus yang matanya belum melek itu. Kalau dulu di kampung konon katanya kalau ada orang penyakit asma, nelen itu katanya sembuh. Katanya Pak. Ya wallahu alam ya. Tapi yang memang bener. Dulu asal ada orang sambatan, gotong royong betulin rumah, itu biasanya di sela-sela genteng ada tikus, anakan tikus yang mana merah apa ya. Asal nemu itu langsung glek. Tahu kalau orang sini nyebutnya apa? Kalau orang kampung saya nyebutnya cindil, Pak. Bukan candil, bukan, cindil. Bukan candil, bukan, cindil. Lah ketika ditanya kayak gitu, cindil gimana Pak Ustadz? Cindil masuk 4 ya? Enggak, berarti lah terus dari sekian jamaah itu
Ada seorang ibu yang bertanya, kalau Anjing. Ya. Kiri lah, kiri. ini lagi-lagi di masjid kok ngomongnya begitu ya. Anjing Pak Ustadz. Anjing masuk 4 ini tadi enggak? Berarti tadi dalam ayat itu yang haram kan cuma bangkai, darah, daging babi yang disembelih bukan karena Allah. Anjing masuk enggak? Berarti Haram. inilah kelirunya salah mengambil kesimpulan. Belum belajar ilmu yang lain sudah langsung menyimpulkan, oh berarti yang haram cuma 4. Selain 4 mau kodok, mau kadal, mau biawak, mau harimau, enggak disebut di 4 ini kok, mau gagak, mau apa, halal. Ini buru-buru mengambil kesimpulan hukum, padahal dalam mengambil kesimpulan hukum itu dibutuhkan seperangkat ilmu. Lah kita yang terbatas ilmunya ya wis ngikut guru. Lah kalau ada sesuatu yang kita ragu gimana? Yang diperdebatkan hukumnya. Kayak semisal kepiting ya dan sejenisnya, rajungan, empet, wideng apa dan lain-lain lah. Nah, itu kan sering kan dengar perdebatan begitu kan ya. Lah kalau kita ragu, itu ada patokan hadis begini, dak mayuri buka ila mala yuri buka. Tinggalkan sesuatu yang kita ragu hukumnya. Pilihlah sesuatu yang kita yakin. Ikan kan yakin halal. Daging ayam yang disembelih dengan benar yakin halal. Lah kalau kepiting ragu, tapi kalau yakin saya kepiting halal, wong saya ngelihat kiai saya, guru saya makan kok, ya silahkan makan. Tapi kalau ragu jangan. Itu patokannya. Dak mayuri buka, tinggalkan apa yang engkau ragu hukumnya. Misalnya kita ngelihat Ustadz A mengharamkan kepiting, Ustadz B menghalalkan kepiting. Wah gimana ini? Yang A bilang haram, yang B bilang halal. Akhirnya timbul ragu. Kalau timbul ragu, tinggalin. Tapi kalau kita yakin, wong saya ngajinya sama Ustadz B kok, ya pokoknya tanggung jawab Ustadz B, saya makan lah. Nah, kalau yakin silahkan, tapi kalau ragu tinggalkan. Itu hukum fikih gampangnya aslinya begitu, Pak. Makanan apa saja kalau kita ragu kehalalannya tinggalin. Toh makanan yang lain masih banyak. Nah, kecuali kalau yakin beres. Itu yang pertama, patokan yang kita makan halal. Halal patokannya Quran, hadis, ijma, qiyas. Yang kedua, thayyiban. Thayyiban itu baik. Baik itu ukurannya bukan hadis, bukan Quran, bukan ijma, bukan qiyas, tapi badan kita masing-masing, Pak. Ada makanan baik buat saya, tapi nggak baik buat bapak ibu. Atau sebaliknya, baik buat bapak ibu, tapi nggak baik buat saya. Umpama, orang kalau makan, kalau nggak pakai sambal, katanya nggak enak, Pak ya. Katanya. Tapi bagi saya kalau ada sambal, malah nggak enak. Wong saya pernah beli soto, pelayannya lupa sambalnya dimasukin, ya saya pulangin, tuker. Wong sambal bagi saya tidak thayyiban, tapi mungkin bagi bapak ibu thayyiban. Ada ya tadi belalang, bagi saya enak, Pak. Wong harganya lebih mahal daripada ikan kok. Tapi bagi orang yang alergi, kalau orang kampung saya nyebutnya biduren, ya haram bagi dia. Lah, makanan yang thayyiban itu patokannya bukan Quran, bukan hadis, tapi badan kita masing-masing. Kalau kita makan kok ada efeknya, maka haram. Efek buruk loh maksudnya, haram buat kita. Tapi kalau nggak apa-apa, ya wes. Tapi patokannya yang pertama halal tadi, yang kedua baru haram. Sama aja kepiting dong. Sama aja kepiting, kalau orang yang kolesterolnya tinggi juga haram. Haram, makanya pokoknya makanan apa saja kok kita makan efeknya nggak baik, maka bagi kita, tapi belum tentu buat orang lain. Bagi saya kalau kepiting enak, kalau hanya segini. Tapi kalau segini, yuk haram. Ya kalau cuman segini kan belum ngaruh kan. Wong udang itu ya ikan enak ya. Tapi ada orang yang habis makan langsung merah-merah gatal-gatal, haram bagi dia. Tapi bagi orang lain, makanya thayyiban itu patokannya bukan Quran, bukan hadis, tapi badan kita masing-masing. Kopi ya halal, tapi belum tentu thayyiban.
Iya, halal tapi belum tentu thayyiban. Jeroan. Enak Pak ya jeroan ya. Oh kadang sama dagingnya itu kalau disuguhin milih jeroannya kayak. Itu halal tapi belum tentu thayyiban. Lah kalau habis makan kok di sininya wah, ya tidak thayyiban itu. Makanya thayyiban ukurannya beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi patokan utama tadi halal dulu. Itu yang kedua, yaitu ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Lah kalau thayyiban itu ya kita ngukur sendiri-sendiri, Pak. Nggak bisa menetapkan hukum sama antara satu orang dengan orang lain. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala tusrifu. Jangan berlebihan. Walaupun halal, walaupun thayyiban, tapi kalau berlebihan, dua-duanya hilang, Pak. Halalnya hilang, thayyibannya hilang. Itu apa itu? Bubur. Halal ya? Halal. Thayyiban? Thayyiban kalau cuma segitu. Coba sepancinya tukang abangnya no. Kok digaglak sendiri? Lah, wes bukan halal lagi, berubah jadi haram. Thayyiban yo enggak. Ini halal ya? Halal. Thayyiban. Tapi kalau berlebihan, lah iya, perut ya kerucuk-kerucuk ya. Artinya kita ngukur yang tusrifu itu juga dari badan kita masing-masing. Kalau badan kita ini kok ukuran tangki mio, ya wis 3 liter udah penuh. Tapi kalau tangki tander berapa liter? Biasanya yang warung Madura kan pada punya motor itu ya. 15 liter. Jadi ada orang yang baru makan sepiring dikit udah kenyang. Ada yang nambah sampai 2 piring begini. Ya makanya tusrifu itu patokannya kita lagi masing-masing kita, Pak. Ada orang yang saya pernah lihat langsung lagi makan, itu makannya udah segini, cepet banget, habis itu kok nambah lagi. Wih, perasaan badannya gedean saya loh, Pak. Pinggangnya panjang. Ya nggak tahu itu. Apa mungkin tangkinya udah dimodif apa gimana? Perasaan saya batin, ini orang perasaan badannya gedean saya. Tapi kok saya makan nanti pesennya tadi porsinya separuh, dia kok 2. Nah makanya tusrifu ini beda-beda, kita nggak bisa ngukur. Wah makan berlebihan haram, enggak, tergantung. Lah kalau orang kok kerjanya jarang-jarang kena keringat, hanya paling begini, yo makannya dikit. Tapi kalau saudara kita yang pekerja keras yo mungkin memang butuh energinya banyak, butuh kalorinya banyak. Kalau makan banyak, pantas. Lah makanya perintah Quran wala tusrifu. Larangan dalam Al-Qur'an wala tusrifu. Wa kulu washrabu, wa kulu dan makanlah. Washrabu dan minumlah. Berarti banyak Quran yang memerintahnya kita makan dan minum. Tapi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silahkan makan, silahkan minum, tapi patokan pertamanya halal, patokan keduanya thayyiban, patokan ketiganya wala tusrifu, jangan berlebihan. Walaupun halal, walaupun thayyiban, kalau dikonsumsi berlebihan, maka hukumnya bisa berubah. Ada orang yang doyannya petik luar biasa, lah kok makannya oper, langsung KO. Lah karena melanggar aturan Qur'annya. Lah yang berpengaruh di badan kita kadang yang sampai jadi penyakit itu kan gara-gara tusrifunya itu Pak ya. Kalau ngikuti standar dalam Quran yang diukur dengan badan kita, insya Allah aman-aman aja. Ya saya udah ngalami masalahnya Pak. Biasanya kalau ngopi di rumah ya memang gelas yang gede. Wah gulanya ya nggak tanggung-tanggung Pak, wong biar manis ya. Tapi begitu divonis dokter kena ini, gara-gara tusrifu ini Pak. Gara-gara berlebihan. Kalau cuman kemarin-kemarin hanya sekedarnya, mungkin enggak. Tapi karena kalau belum ngerasain kan belum paham, belum ngerasain ini loh. Jangan berlebihan gula, ora popo wong gula halal. Ternyata
ukuran badan saya nggak nampung dengan yang ditentukan itu tadi. Maka patokan yang ketiga dalam makan dan minum, wala tusrifu, jangan berlebihan. Kemudian yang keempat, ini kadang yang berlawanan dengan tusrifu ya ini Pak. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Wala tubadzir tabdzira, jangan menyia-nyiakan. Lah ini kadang yang bertentangan dengan tusrifu. Begitu ada makanan, wah kayaknya takut gak habis, takut mubadzir, akhirnya dibantai. Makanya tusrifu dengan tubadzir ini kadang bertentangan Pak ini. Umpama loh Pak, kita lagi makan bareng-bareng ya, di nampan apa-apa ya, biasanya kalau ada kebuli apa ya, yang lain udah ngukur, wah udah tangki saya, tangki Mio udah mundur. Lah kita, wah pakai ayat tapi keliru makainya ayat. Dia pakai ayat wala tubadzir tabdzira, daripada mubadzir sikat. Begitu langsung begini ya. Aduh, langsung daging kambing masih banyak, tiba-tiba gini cenut. Ini gara-gara salah menempatkan ayat. Dan ini ya real pernah terjadi, Pak. Dan orangnya masih ada. Dia itu ya kayak Pak Tapim gini loh, marbot masjid. Nah, malam takbir Idul Fitri setelah selesai bagiin beras macam-macam, itu ada yang nganterin sayur nangka disantenin sama jeruan tetelan itu. Lah saya udah ngambil sepiring, saya sendirian, keluarga udah pada pulang. Udah, yang lain juga ngambil. Lah sama marbot dihabisin, Pak. Sambil takbiran itu begini aja duduk. Allahu Akbar. Dirasa enak. Tadi itu sayur nangka disantenin, ada tetelan, udah nggak ada orang, tinggal dia berdua. Begitu habis subuh mau Bilal Idul Fitri, nggak kuat berdiri. Disamperin ke kamarnya, Mang, kumaha Mang? Iya. Sampai sekarang Pak, belum pulih. Itu gara-gara tadi salah memakai ayat tubadzir tabdzira daripada mubadzir katanya. Padahal kan daripada mubadzir bisa dianterin ke luaran kan banyak, kadang anak-anak muda pada nongkrong. Bukan berarti biar tidak mubadzir dimasukin ke sini semua, tidak. Makanya kadang ayatnya benar, cuman cara memaknainya, cara menafsirkannya, cara memakainya yang keliru. Sama kayak umpama ada orang minta-minta supaya dikasih, dia baca ayat. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang kaya dalam hartamu itu ada hak lis-sa'il, bagi orang yang meminta. Tapi ini yang ngamalin orang yang minta-minta keliru. Yang ngamalin ayat ini yang orang kaya, aturan bahwa harta saya ini ada haknya orang yang meminta. Lah, walaupun ayatnya benar tapi kalau makainya keliru, ya bahaya. Akhirnya dia ya udah saya minta aja. Ternyata peminta itu ada haknya dalam hartanya orang-orang kaya. Itu salah makai ayat, bukan ayatnya yang salah. Lah kayak ini tubadzir tabdzira itu artinya jangan menyia-nyiakan makanan, tapi bukan berarti langsung dimasukin sini semua. Ada tetangga kanan kiri, ada biasanya kalau malam anak-anak muda yang pada nongkrong. Lah itu dikasihkan mereka biar tidak mubadzir. Cuman kadang kita ini karena nafsunya, apalagi kalau bulan Ramadan ya, seharian nggak makan, begitu sore nyari apa itu takjil, apa aja dibeli. Herannya itu loh, biji salak kalau Ramadan kok jadi empuk ya. Padahal kalau di bulan biasa dibuang-buangin loh itu. Itu asal apa yang lihat beli. Nyampe di rumah, apalagi udah seumur kita 45 ke atas, asal kena teh anget sama makanan sepotong 2 potong udah alhamdulillah, padahal tadi belinya itu nafsunya kadang. Lah itu loh yang termasuk tubadzir tabdzira. Tapi laki-laki enggak mubadzir. Kalau nanti habis tarawih ada anak-anak tadarus, anak-anak anterin ke masjid. Kalau enggak ada di masjid udah pada pulang ya mana kek. Kalau bagi yang ngerti insya Allah enggak ada yang mubadzir ya, bisa dibagikan. Ini kalau enggak kemakan semua jangan langsung daripada mubadzir. Masukin semua. Yo, ngukur Pak, kita ini tangkinya Mio apa Thunder kan gitu ya.
Lah kalau tangki tander jangankan cuma segini, 5 kali lipat juga hayuk dah. Nah, itu kenapa Islam sampai memperhatikan dalam masalah makanan seperti ini? Karena kalau orang yang dimakan halal, insya Allah akan berpikir halal dan menjalani perintah Allah, larangan Allah itu nggak ada beban. Lah orang kalau keseringan mengkonsumsi sesuatu yang haram, itu menjalani ibadah abot. Makanya dulu saya pernah dipesan sama, bukan dipesan lah ya, pernah mendengar nasihatnya guru begini. Kalau badan kita ini kok diajak baik rasanya berat, itu mungkin kemasukan barang haram. Haram itu kan bisa jadi lidzatihi karena memang barangnya haram, atau linailihi cara memperolehnya yang haram. Roti halal, tapi kalau begitu beli, yang jualan nggak ada langsung serp. Apa namanya ya? Lah iya, itu namanya haram linailihi, padahal itu roti halal. Lah nasihat dari guru, kalau badan kita ini diajak baik kok berat, itu ada tanda makanan haram masuk ke badan kita. Entah karena zatihi, zatnya barangnya yang haram, atau linailihi, cara memperolehnya. Ya kadang kita yo khilaf Pak ya. Khilaf asal disuguhin enak. Ya mbuh halal, mbuh haram, mbuh sikat ya. Lah itu efeknya tadi. Kita umpama jam 3 mata udah melek, tapi badan ini diajak bangun kok berat. Hati-hati, bisa jadi Pak. Bisa jadi. Mata ini diajak buka mushaf Quran baru berapa menit Pak? Setengah jam masih kuat ya? Setengah jam masih kuat. Alhamdulillah. Lah baru 10 menit kok matanya udah sepet. Kacamata dipakai malah tambah burem. Nah itu pertandas. Wong kemarin kuat setengah jam, ini baru 10 menit kok udah burem. Hati-hati, siapa tahu. Kita kan nggak tahu makanan yang kita makan sehari-hari. Wong kita kadang dikasih orang, kadang kita beli, ya nggak tahu tuh proses masaknya seperti apa. Makanya yo dalam agama kita tadi di penghujung ayat tentang makanan, innahu laghafurun syakur. Allah itu maha pengampun. Wis yo banyakin istighfar. Siapa tahu dari makanan yang kita makan atau cara memperolehnya kita ada yang tidak dibenarkan dalam syariat agama kita. Maka yo istighfar dibanyakin. Wallahu a'lam bishawab. Bisirril Fatihah.